Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu sedikit, Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Ala kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki, Bun. Orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke, Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung, karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, merdeka ya. Saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya. Sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak,
Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Fitri, sebentar. Untuk Ibu Fitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Fitri Suwanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap gitu. Demikian. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, tadi di kali video sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan pada yang buat Jokowi jaya maka hasil jerih payahnya rakyat. Nah, Kapolri itu tidak ada gunanya, hanya menghasilkan mali anggaran saja. Nah, tentunya PDIP itu dulu jadi gedibal Jokowi. Nah, kenapa sekarang Prabowo berpolitik bersama Jokowi pengkhianat bangsa Indonesia? Nah, penerusan negeri cepat diadili biar negeri ini ditegakkan yang benar. Nah, tentunya yang terus maksulkan Gibran adalah Jokowi biar termulu-mulu tahu. Nah, Papres ini 80% yang dimenangkan Prabowo itu hasil rekayasa rakyat. Udah tahu semua permainan Jokowi dengan uang dan kekuasaannya. Nah, biasanya pertanyaan usulan ini singkat pada tempat sasaran. Nah, kita lihat bagaimana yang paling penting adalah 58% harus tetap kompak dan solid, waspada dan siaga. Nah, tentunya tak ingin lagi ada kejamat Kapolri yang siapa berjuang ibunya. Nah, seharusnya dibuktikan jangan cuma mulung aja yang ngomongnya. Nah, buktikan di depan rakyat, dibuktikan jangan cuma omong-omong saja. Nah, kita lihat gak ada henti-hentinya negeri ini ngadu manusia. Adakah negeri ini sudah ada yang mimpi berkaitan pemilu Gibran kala ini atau yang lain? Nah, kita sebagai rakyat harus bersatu menegakkan kebenarannya. Nah, itu yang dibicarakan orang. Dan yang jelas PDI ini juga harus bertanggung jawab atas kerusakan kepemimpinan Jokowi, dan karena juga ikut menikmati dan sekaligus juga diadili dan merusak tatanan demokrasi dan tatanan hukum di NKRI ini. Nah, kita lihat bagaimana negara NKRI ini hanya orang tidak ingin dan maju berebut kekuasaan atau kerjanya. Nah, kita lihat teman-teman, segera dimanzulkan Gibran Wapres ilegal dan adili ijazah palsunya. Nah, teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Bang Dedi, semalunya tantangan adili Jokowi pasti berani pilih membisunya. Nah, tentunya kita harus setuju dan semua keluarga Jokowi harus diseretkan saja supaya negara tidak ngadu dan supaya tidak ada tipu-tipunya. Nah, memang udah seharusnya dan pantas Jokowi diadili dan dihukum juga Gibran dimazulkan karena mereka sudah betul melanggar dan Indonesia rakyat jadi korban kebiadaban mereka. Nah, bagaimanapun pejabat pemimpin tertinggi sudah nggak berani sama rajanya, masa anak buah mau acak-acak atasannya. Nah,
memasukkan segera Gibran Fufufa atau polong-polong bukan cuma gampang ngomong atau segera masukkan dana di Jokowinya. Prabowo belum presiden masih Jokowi Prabowo Jokowi presiden masih Prabowo gak akan diadili Jokowi akan Prabowo dan Kapolri. Nah, boleh dikatakan sejak munculnya kasus ijazah palsu Jokowi ini, pemasukan Mas Gibran menjadi rejeki karena ramai bermunculkan untuk dibahaskan tentang kasus ini. Nah, kita lihat bagaimana harusnya pada yang menjadimu untuk kasus Jokowi Gibran ini. Nah, memang Jokowi punya telinga Jokowi sudah ditutup rapat asli atau kita lihat. Nah, para penggugat Jokowi sadarlah sebesar apapun perjuangan kalian, Jokowi itu hanya sia-sia karena semua lembaga penegak hukum atau melindungi Jokowi termasuk presiden. Nah, PDIP itu PKS atau Nasdem, PSI, PKB, Golkar atau Demokrasi, pemimpin partai semuanya mengujukan permohonan pemajuan tentang Gibran atau Ketua DPR, ijazah kinerja Gibran Fufufa atau kemungkinan terlibat dari korupsi, termasuk sejauh mana penegakan korupsi ini. Kayaknya sulit untuk mengadili kalau Jokowi selama ini Presiden Prabowo Listio masih nongkrong di Polri. Nah, Jokowi keluarganya perusahaan negara kok tidak punya malunya. Nah, hanya di Indonesia masih ijazah saja gak kelar-kelar, memalukan apalagi masalah kasus ini gak bakalan ketemu ijazahnya aja yang gampang, gak bisa aja. Nah, kita lihat bagaimana banyak masyarakat yang bawa keluarga Jokowi terlibat korupsi sampai dengan menantunya tetapi kok jarang tersentuh oleh hukum. Harusnya pemerintah ditegaskan agar masyarakat bisa membuktikan dan kebenaran yang tidak memilih-milih siapapun di mata hukumnya asli. Nah, kalau bisa mengeluarkan pernyataan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia itu karena telah Jokowi tidak menjadi presiden periode 2. Nah, kita dari rakyat cinta NKRI ini mendukung dengan doa bersama perjuangan aktivitas atau memutuskan untuk kejahatan politik ini oligarki atau yang menjajah rakyat dan merusak demokrasi. Nah, bagaimanapun yang menguasai negara adalah politik, yang menguasai politik adalah ekonomi atau yang menguasai ekonomi oligarki. Nah, biasanya kalau kita lihat awalnya mulai dari adanya perubahan dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Nah, tak bisa dilepas peran dan fungsi PDIP pelakunya yang partai mengusung Jokowi. Diduga wajar sih Jokowi saat ini di PDIP ini bertanggung jawab untuk menghentikan langkah selanjutnya anak Jokowi ini melalui upaya memasukkan dan sebagai tanggung jawab PDIP. Nah, kami bukan simpatisan pada PDIP saja mendukung PIP untuk memasukkan Gibran. Nah, tentunya memasukkan Gibran itu sudah sah dipilih 50% rakyat Indonesia dan berarti nggak ribut dan lawan 58 rakyat Indonesia. Bagaimanapun PDIP itu dari wakil kota sampai Presiden Jokowi diangkat harus bertanggung jawab atas semua kelakuannya. Nah, dalam sejarah kepesukan gajah telah dihancurkan oleh burung masa tidak tanggung jawab mengalahkan yang memasukkan semua kejahatan Jokowi bisa terbongkar semuanya. Nah, kalau memang udah terbukti ijazah palsu, tangkap semuanya. Selalu bela Jokowi, selalu dibilang ada, semua bilang asli. Nah, tentunya parpol ini PDIP semoga betul memasukkan Gibran Jokowi. Kalau dibuktikan cuman omong-omong gak ada buktinya, ya yakin negara susah bukan Bapak Jokowi, malah Bapak Jokowi yang sudah menyenangkan rakyat jangan sudah seenaknya dan sudah bagus. Yang lagi ini siapa yang dengan sebetulnya dimulai dari kebenaran PDIP. Nah, oke teman-teman, sekian dari cuplikan video ini. Salam NKRI.